Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini edisi 23 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 April 2024. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di program kajian iftar sore hari ini. Baik sahabat sadar, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat sadar, sore hari ini kita kedatangan Ustadz tamu dari Solo nih, yaitu Ustadz Solihin Abu Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas kehadirannya Ustadz. Sehat Ustadz sore ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi semangat juga nih Bang Darda ya. Ya meskipun puasa kita harus tetap semangat ya Ustadz ya. Baik Ustadz, sore hari ini Ustadz akan berbagi dengan sahabat semua yang di rumah tentang Ramadan dan Al-Quran nih. Gimana nih Ustadz tentang tema tersebut? Silakan Ustadz. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'd. Ramadan dan Al-Quran. Ada sebuah quote menarik ya, supaya nanti teman-teman sahabat suada semuanya terinspirasi. Kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Masya Allah. Yang ingin kami tekankan bagaimana di bulan Ramadan hari ini, saat ini, bahkan yang akan datang, bagaimana kita memperbaiki interaksi kita bersama Al-Quran. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar diwiridkan, tapi diambil inspirasinya untuk membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa perubahan, dan tentu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Karena saya banyak sekali merasakan sebuah keajaiban, sebuah kemukjizatan Al-Quran, di samping satu ayat yang sangat-sangat fenomenal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang senantiasa menjaganya. Alias gini, dengan ayat ini kita menjadi optimis, semakin semangat untuk menjadi bagian orang-orang yang al-hayatu fi dilalil Quran nikmah. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Masya Allah. Dan ada juga izzatul hayah bil Quran, hidup mulia bersama Al-Quran, dan ish kariman ma'al Al-Quran, hidup mulia bersama Al-Quran. Nah, tema-tema seperti ini nampaknya perlu digulirkan untuk generasi tua maupun muda, karena Al-Quran itu bisa menjadi instal kebaikan, instal perubahan, instal keberkahan bagi orang tua maupun orang muda. Bagi orang muda dia akan menjadi pribadi yang berkarakter Qurani, bagi orang tua dia menjemput nanti akhir hayat bersama Al-Quran alias meraih hero. Happy ending full barokah bersama Al-Quran alias husnul khotimah bersama Al-Quran. Nah makanya interaksi Ramadan ini di Inzuri Time, di akhir-akhir Ramadan ini harusnya Bapak Ibu semuanya, saudaraku sekalian, sahabat-sahabat surgaku, calon-calon ahlul jannah, semuanya harus mengoptimalkan, bahkan memfokuskan seluruh potensinya untuk tadi ish kariman ma'al Quran, izzatul haya bil Quran, al hayatu fi dilalil Quran nikmah, sehingga nanti kita bisa merasakan dan kebersamaan, merasakan kebahagiaan bersama Al-Quran, dan sehingga nanti setelah Ramadan sisa-sisa kebahagiaan, kesan-kesan terindah yang tertanamkan, kemudian nilai-nilai yang terwarnai dalam jiwa, membangkitkan keimanan dan ketakwaan, itu akan kemudian terus merekah sampai 6 bulan kemudian, sehingga Ramadan tidak hilang dari hati, jiwa, dan seluruh langkah operasional kita. Insya Allah itu yang mestinya harus kita tanamkan. Mantap gitu banget Ustaz. Iya. Jadi Al-Quran ini memang sebenarnya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kemajuan kita Ustaz ya di dunia ini ya. Cuman kenapa Ustaz kita manusia itu masih sukar untuk dalam tanda kutip
percaya gitu loh Ustaz. Jadi masih mencari cara-cara atau jalan lain untuk membuat dia menjadi sukses misalnya. Ya. Itu gimana Ustaz ya? Jadi gini, tadi saya sampaikan di awal, kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi Ya. Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Tapi ada syaratnya. Kita perlu melakukan uji coba. Ada seorang ya di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu, seorang Yahudi datang ke majelis beliau untuk berdiskusi, para pakar, para ahli ya. Karena dia adalah seorang Yahudi Bani Israel, dan kemudian Khalifah Al-Ma'mun saat itu menawarkan, bagaimana kalau Kisana masuk Islam saja, kami akan bisa melakukan banyak hal. Alias ditawari dari Yahudinya, dari Bani Israelnya, dia masuk Islam. Tapi orang itu, lelaki tampan dengan penampilan sangat menawan tadi, tidak mau dan pergi. Nah, setahun kemudian dia datang lagi, sudah dalam kondisi beriman. Masya Allah. Sudah dalam kondisi seorang muslim, seorang yang memiliki pemahaman keislaman yang baik. Maka sang khalifah kembali bertanya, loh, bukankah Anda yang dulu datang ke sini dan kami tawari masuk Islam tapi tidak mau? Ya benar, tapi sekarang saya datang dalam keadaan beriman. Nah, apa yang terjadi? Sepulang dari majelisnya Al-Ma'mun yang tahun dulu itu, seorang Yahudi Bani Israel ini, dia tertantang, kalau bahasa anak mudanya challenge of change. Dia tertantang untuk melakukan sebuah experience, sebuah pengalaman. Maka dia mengambil kitab pertama, kitab Taurat. Dia tulis, dia salin, lalu dia salin tiga kali dan dikasih tambahan pengurangan alias dipalsukan. Lalu dia jual ke kalangan orang-orang yang pemilik kitab Taurat itu, di orang-orang Bani Israel. Nah, ternyata mereka membelinya padahal sudah dipalsu. Oh, benar, dia kesimpulan, oh berarti kitab Taurat ini yang katanya asli ternyata dipalsukan oleh siapa saja, mudah, dan mereka tertipu dibeli. Yang kemudian dia melakukan juga kitab Injil. Dia buat, dia tulis, dia salin, dia kasih tambahan pengurangan, dia rubah-rubah seenak dia, dia jual ke gereja saat itu. Nah, kemudian ternyata dibeli juga oleh para pendeta dengan harga yang mahal. Nah, dia kemudian, loh, ini kitabnya sudah saya palsukan kok dibeli, berarti ini sudah tidak orisinal, berarti tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nah, kemudian dia hanya melakukan sekali terhadap Al-Quran, yakni menyalin sekali, dan dia tambahi, dia kurangi, dia jual ke toko buku ya, atau percetakan sederhana. Ya, orang-orang ya, kalau di Solo itu ada nama percetakan Sridhari, kalau di Jogja ada Taman Pintar ya. Dia jual ke situ, ternyata oleh penjaganya orang muslim biasa, dibuka-buka langsung Al-Quran salin itu dilempar. Nah, lalu yang jaga toko itu, ini kitab yang palsu, kami umat Islam tidak akan mau menerimanya. Ternyata dia terhentak, sang Yahudi Bani Israel. Oh, ternyata orang awam saja bisa mengetahui kalau Al-Quran dipalsukan. Nah, bisa mengetahui kalau ada pengurangan, penambahan. Maka dia sebagai orang, saat itu orang Yahudi, tergerak dan kemudian dia mendapatkan hidayah Allah untuk kemudian masuk Islam. Nah, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya apa? Orang di luar Islam saja bisa terinspirasi, termotivasi, beraksi, mendapatkan hidayah. Itu kenapa kita yang sudah Islam hari ini kok tidak mencermati, tidak memahami, mentadaburi, membaca, menghafal, dan mendakwakan. Nah, itulah PR kita. Maka saya selalu semangat ketika berbicara tentang Al-Quran, dan wabil khusus di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, harusnya kita menjemput Lailatul Qadar diantaranya dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Seperti yang sering kita ketahui, Imam Syafi'i rahimahullah bisa membaca dalam satu bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Kemudian Imam Malik juga demikian. Ulama lain ada yang 1 kali khatam sehari, ada yang 3 hari khatam sekali, dan sebagainya. Tapi yang ingin kami garis bawahi ya, kita coba memahami Al-Quran bukan sekedar kitab ilmu ya, kitab bacaan, tapi satu, dia menjadi transfer of knowledge, membawa pengetahuan. Yang kedua, transfer of value, membawa value, nilai-nilai yang sangat luar biasa. Nah, ini transfer yang ketiga, transfer of hidayah. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan dasar 3 hal tadi, insya Allah itu akan menjadi kenikmatan, kelezatan. Dan sampai di Jogja itu ada
Kalau tadi Khalifah Al-Makmun di Jogja ada Kiai Ali Maksum ya. Beliau membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sampai berdarah-darah sehingga beliau menjadi seorang hafiz Quran. Nah, ini artinya perjuangan orang untuk bersama Al-Quran itu luar biasa. Sebagaimana saudara-saudari kita meskipun dalam pengungsian di Gaza mereka tetap mentilawahi Al-Quran, tetap menghafal Al-Quran, tetap murojaah Al-Quran. Maka sebenarnya ini tema menarik juga. Di bulan Ramadan kita perlu murojaah cinta. Masya Allah, murojaah cinta ya. Murojaah cinta, jadi memurojaai, mengoreksi kembali hafalan kita, cinta kita bersama Allah, Rasulullah, Al-Quran dan seluruh nilai-nilai kita. Murojaah cinta ini contoh yang menarik. Iya. Oke. Muhasabah cinta ya Ustaz. Kalau Ya. itu kan muhasabah cintanya Kustik ini. Iya. Sahabat juga, saya juga saya pernah nampil 2 kali bareng. Oh, Masya Ed Allah. Kustik di Bandung, di Ngawi ini. Sama Kang Aden ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Ustadz memang kalau kita mau jadi interaksi dengan Al-Quran ini paling rendah itu yaitu membacanya ya Ustadz. Atau gimana Ustadz? Jadi gini, interaksi paling rendah sebelum membaca itu beriman. Ini kan ini. Oke. Kami ya para sahabat pernah mengatakan kami diberi iman sebelum kami membaca Al-Quran. Dan setelah kami membaca Al-Quran maka bertambahlah iman kami. Nah, mungkin ada di antara kita, saudara kita yang membaca Al-Quran tapi tidak ada iman. Ya mungkin sekedar ritual, sekedar target khatam. Tapi kalau mulai bismillah hari ini di akhir-akhir meskipun baru tahu ya, kami diberi iman. Jadi iman dulu sebelum kami membaca Al-Quran. Maka dalam membaca Al-Quran itu sudah ada dorongan kekuatan dari dalam, sehingga dia akan menikmati, dia akan merasakan, dia akan menyelami seluruh perjalanan hidupnya bersama Al-Quran. Dan saya merasakan tadi selama di Masjid Darussalam ini saya sudah dapat kalimat menarik. 1 ayat 1 buku. Maksudnya gini, saya sebagai penulis ternyata saya kontemplasi 1 buku saya itu rata-rata untuk menerjemahkan, bukan tafsir ya, menerjemahkan, mentadaburi 1 ayat. Contohnya buku yang bawa ibu mungkin sudah pernah dengar bukunya, judulnya Zero to Hero. Itu mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Itu saya ambil 1 ayatnya adalah surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'alakum tashkurun. Nah, itu 1 ayat, tapi sudah menjadi buku 300 halaman. Masya Allah. Nah, artinya apa? Kalau sahabat-sahabat syuhada yang dirahmati Allah itu betul-betul mau mengambil 1 ayat saja, bismillah, itu sudah bisa jadi berapa kitab itu. Masya Allah. Bismillah saja sudah jadi banyak kitab itu. Kemudian Fatihah jadi Samudra Al-Fatihah. Kemudian pokoknya nggak akan ada habis-habisnya seandainya seluruh lautan dijadikan tinta, seluruh pepohonan dijadikan pena untuk menulis ayat-ayat Allah, untuk menulis ilmu Allah, nggak akan pernah habisnya. Itu saya rasakan betul. Itu ya dengan segala kerendahan hati itu baru bisa menulis 60 judul dari ayat Al-Quran. Masing-masing buku ya 1 ayat, ya tentu ditambahi ayat yang lain nanti untuk di mentadaburinya. Ya, maka tantangan buat para muda sekarang, anak-anak muda, ayo kita menggali inspirasi dari Al-Quran untuk menjadi dakwah yang membawa pada keberkahan dan menebarkan rahmat bagi semesta alam. Masya Allah, Masya Allah. Lantas Ustadz, gimana untuk orang-orang awam yang memang kebanyakan di masyarakat kita tidak mengetahui artinya itu Ustadz? Gimana Ustadz itu? Nah, inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran untuk orang awam ya. Meskipun dia tidak tahu artinya, insya Allah bisa menikmatinya. Asal tadi seperti yang diceritakan oleh Ustadz Hanan Ataki ketika kuliah di Mesir di Al-Azhar, beliau sholat tahajud saat itu mencari imam favorit. Ternyata imam favoritnya itu bacaannya luar biasa, mulai ba'da isya, tarawih sampai menjelang sahur. Kata beliau itu hampir-hampir nggak bisa sahur karena waktunya sangat mepet. Nah, ternyata imamnya bacanya sangat luar biasa dan kemudian dalam 2 rakaat, dalam 2 rakaat baca 4 juz. 2 rakaat 4 juz. Masya Allah. Nah, sehingga dalam 1 traweh malam itu salat lahir itu sampai 15 juz. Itu 15 juz dengan bacaan yang warotilil Qur'an tartila. Nah, di sela-sela jeda istirahat beliau tanya seorang kakek awam yang di sebelahnya, "Kek, Anda kuliah di Al-Azhar?" "Enggak." "Anda seorang ulama, Ustadz?" "Enggak."
Anda seorang saya orang biasa, terus kakek sudah ikut sholat tarawih 15 juz ini berapa tahun? Ya baru 10 tahunan. Hah? Masya 10 Allah. tahun. Masya Allah. Orang awam bisa ikut sholat tarawih dengan kondisi membaca 15 juz setiap malam 10 tahun dan terasa segar-segar aja. Masya Allah. Dan bagaimana kakek bisa kuat sementara saya yang kuliah di Al-Azhar, saya belajar ilmu tafsir, saya menghafal Quran, kok saya sudah sangat lelah, bahkan saya ingin hanya ini sekali saja ikut nih. Nah, jawab sang kakek sangat mendebarkan, sangat mengesankan. Oh gini nak, kamu itu berdiri dengan tenagamu untuk sholat, sementara saya berdiri dengan imanku. Itulah kekuatannya di situ. Maka hari-hari ini kita perlu pertama ya harusnya mengembalikan bagaimana format iman kita sesungguhnya. Apakah kita imannya masih sahih, masih betul, masih lurus? Apakah sudah mulai tergerus oleh syirik dan yang lain-lain? Nah, kalau imannya benar, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, maka ketika kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan, insya Allah nanti akan membuat kita berinteraksi dengan Al-Quran sangat-sangat lezat dan penuh kenikmatan, seperti kata Utsman bin Affan. Beliau mengatakan gini, kalau hati ini bersih, maka dia tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Nah itu kata kuncinya adalah iman, dan iman itu melahirkan hati yang bersih, dan itulah yang melahirkan buku Zero to Hero, membersihkan hati untuk menghadirkan solusi. Itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi meskipun nggak tahu artinya, tetap harus kita baca ya Ustadz ya. Insya Allah. Itu makanya kan ayatnya jelas, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanaw wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ya 2-4. Jadi orang beriman itu baru disebut nama Allah sudah bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat Allah maka bertambahlah imannya. Itulah makanya kekuatan itu ada dalam diri kita masing-masing, dengan tentunya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka monggo, ini kesempatan injury time, bisa jadi ini Ramadan terakhir. Saya nggak nakut-nakut. Tapi bagaimana akhir Ramadan yang ada ini kita persembahkan yang terbaik, terindah untuk meraih tadi husnul khotimah, happy ending, full barokah. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, jadi sekarang kan memang semakin banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah khusus Al-Quran gitu ya Ustadz ya, karena semakin ini fenomena yang bagus ya Ustadz ya, semakin meyakini bahwa dengan anak semakin dekat dengan Al-Quran, maka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk anak tersebut dan keluarganya, insya Allah semoga diharapkan itu menjadi ada gitu, baik. Nah, bagaimana Ustadz melihat fenomena saat ini? Karena ada yang mengatakan misalnya anak-anak itu jangan terlalu dini kalau disekolahkan khusus Al-Quran gitu, takutnya dia nanti ada rasa bosan atau gimana. Itu gimana Ustadz? Alhamdulillah, sekali lagi kita perlu bersyukur dengan fenomena yang ada ini, tapi kita juga perlu mengembalikan kepada as-sholah ya. As-sholahnya begini, dalam kaidah belajar, parenting, tarbiyatul aulad ada kaidah begini. Yang pertama adalah as-sholahu minallah wal adab minal aba. Kesolehan anak itu datangnya dari Allah, dan pendidikan datangnya dari orang tua. Nah, pertama gini, ini fondasi awal, kesolehan dulu sebelum Al-Quran. Nah, jadi gini, kalau kita ingin menanamkan pada anak-anak kita hafalan Quran, kita sebagai orang tua perlu menanamkan terlebih dahulu adalah kesolehannya, imannya, tauhidnya. Tadi tetap iman dulu sebelum Al-Quran. Karena gini, saya pernah dicurhati oleh seorang anak yang satu sudah hafiz Quran dan kuliah di Jogja, sekarang jadi direktur pondok pesantren Ibnu Abbas. Beliau bicara, Ustadz, teman saya banyak Ustaz yang hafal Quran, tapi kalau dia pacaran juga fasih, dia melakukan kemaksiatan juga canggih Ustaz. Gimana ini? Wah, ini PR kita, ini dakwah kita. Nah, maka kita harus mengembalikan sebelum anak itu
menjadi penghafal Quran itu harus disiapkan latar keimanannya, latar kesolehannya dulu. Oke. Sehingga apa? Dia menjadi hamalatul Quran, menjadi orang yang membawa Al-Quran sekaligus menjadi orang yang berakhlak Quran. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat salafus soleh seperti Imam Syafi'i, Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i ketika menjadi seorang pembelajar di para ulama dan ada bermasalah, ibunya menarik dulu. Kamu harus belajar dulu sama mama, sama ibu, baru kemudian kamu belajar lagi. Kenapa? Karena memang anak itu dipelajarkan ke pondok pesantren, ke sekolah itu harusnya sudah beres di rumah. Dan sekolah bukan bengkel, bukan untuk memperbaiki anak, tapi ya tempat untuk menyamakan kurikulum saja. Tetapi harusnya orang tua sudah mengambil peran asasi sebelum dia menyekolahkan anaknya ke pesantren menghafal Quran. Dan itulah yang menjadi contoh hari ini. Ada seorang ibu, ya ibu bapak keluarga menjadi bintang Quran, 10 anaknya itu hafiz Quran. Setiap anaknya itu harus bisa membaca dulu, membaca Al-Quran baik dan benar dengan ibunya. Itulah keluarga Ustadz Mutamimul Ula dan Ibunda Wiryaningsih yang anaknya menjadi hafiz Quran, 10 bintang Quran. Dan memang betul, pokoknya sebelum anak di launching sekolah di pesantren manapun, dia sudah baca Quran benar itu dengan ibunya. Nah, masalahnya tadi mungkin banyak orang tua yang belum bisa baca langsung anaknya disuruh pesantren. Lah itu tentu ada, kalau bahasa Jawa, Joko Sembung numpak ojek, nggak nyambung Jack. Ya, Joko Sembung numpak odong-odong, nggak nyambung dong. Ya rugi dong. Nah, artinya ya udahlah, kalau lah terus gimana usahanya? Ya orang tua berarti dia juga membangun kesolehan. Dia juga berusaha untuk, ya meskipun tidak harus sempurna ya, dia paling tidak belajar baca Quran. Nah, itu yang kemudian ketika anaknya murojaah, ibunya bapaknya tahu, "Mah, saya mau murojaah itu apa?" Nah, kalau dia nggak bisa nyimak, tidak bisa membetulkan, tidak bisa meluruskan, akhirnya apa? Ya anak bisa jadi frustasi kan. Ketika dia sudah hafal Quran, kemudian ternyata rumahnya tidak mencerminkan nilai-nilai Quran. Nah ini makanya sebenarnya ini kita tidak boleh skeptis, tapi harus sinergis membangun kebersamaan. Anak dipondokkan, rumah juga dikondisikan, wah anakku sekarang sekolah di pondok, ya minimal keluargaku yang sakinah, selalu ada kalimat thayyibah, selalu zayyinu buyutakum bisholati wa tilawatil Quran. Nah insya Allah itu nanti nyambung, insya Allah. Itu jadi insya Allah tidak untuk dipertentangan, tapi justru untuk disinergikan. Yang sudah ada alhamdulillah, yang belum ada kita hadirkan dalam keluarga kita. Masya Allah. Jadi ada ketersambungan Ustaz antara anak. Apa keinginan kita terhadap anak menjadi soleh, tapi kita juga membentuk diri kita sebagai orang tua juga harus soleh gitu ya Ustaz ya. Karena gini, kesolehan orang tua itu juga sangat berpengaruh pada proses pendidikan anak, khususnya dalam menghafal Quran. Ada seorang ayah itu dicurhati sama guru tahfidznya atau muslimnya, "Ustadz, putranya Ustadz nih beberapa hari ini hafalan Qurannya nggak beres Ustadz, kacau Ustadz, gimana ini Ustadz?" Apa kata sang Ustadz, orang tua dari wali santri itu? "Mohon maaf, kalau hari ini hafalan anak saya kacau, tidak bagus. Memang karena hari ini saya sedang terganggu sholat tahajudnya." Masya Allah. Jadi ketersambungan antara sholat tahajud seorang ayah dengan hafalan Quran seorang anak itu sangat relevan. Dan ini makanya spiritual tadi, iman itu harus kita wujudkan dulu. Nah makanya mumpung kita menjumpai Ramadan hari ini, monggo kita jadikan sebagai momentum untuk kita menginstal Al-Quran dan Ramadan itu betul-betul dimaknai tidak sekedar sebagai literasi, tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of value dan transfer of hidayah. Jadi niat kita membaca Al-Quran juga untuk mendapatkan hidayah Allah. Niat kita untuk membaca Al-Quran agar kita bisa istiqomah. Niat kita membaca Al-Quran agar kita bisa meraih husnul khotimah. Itulah yang nanti akan membawa kita merasakan kebahagiaan hidup bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Insya Allah kalau ini yang kita tanamkan, kita cinta, kita rindu, kita mahabbah, kita khauf, kita rojak kepada Allah, karena memang
kita bergantung kepada Allah. Jangan sampai Al-Quran yang sudah kita baca, kita hafal hilang karena Allah sudah tidak cinta, tidak ridho, tidak suka dengan kita. Itu kan bahaya. Nah ini makanya saya mengajak pada para pembaca, para pemirsa, para pendengar semuanya, kaum muslimin muslimah, sahabat-sahabat surgaku dimanapun berada, mari perbaiki interaksi kita bersama Al-Quran. Masya Allah. Ustadz, terakhir Ustadz, bagaimana baiknya kita membaca Al-Quran itu Ustadz? Apakah dalam sehari harus misal ditarget dong 1 juz atau gimana Ustadz? Apakah ya semampumu saja misalnya? Saya teringat sebaik-baik kesibukan adalah membaca Al-Quran. Oh, Masya Allah. Kamu galau, bacalah Quran. Kamu sedih, bacalah Quran. Kamu bingung, bacalah Quran. Kamu bahagia, bacalah Quran. Jadi jangan membatasi ya. Pokoknya cuma 1 juz sudah enggak. Tapi kita ingin Al-Quran itu betul-betul masuk dalam jiwa kita. Bahkan seorang ulama sekaligus presiden Bosnia, Alia Izzet Begovic, mengadopsi dari kata-kata Muhammad Abduh. Beliau mengatakan begini, setiap kali aku berinteraksi dengan Al-Quran selalu kutemukan hal-hal baru dalam hidupku. Nah berarti nawaitu kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan sekedar ritual baca, tapi memang kita ingin Al-Quran itu hidup, Al-Quran itu menyatu jiwa dalam diri kita menjadi generasi Robbani Qurani, insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas sharingnya sore hari ini Ustadz tentang Al-Quran. Sahabat Soda, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Solihin tadi memberikan semangat kembali untuk kita, khususnya di 7 hari terakhir nih di bulan Ramadan, lebih kurangnya 6-7 hari lagi. Semoga ini menjadi latihan yang sudah turun semangatnya, kita kembalikan semangat itu sehingga pasca Ramadan nanti kita ya betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas kehadirannya sore hari ini. Dan demikian kebersamaan kita sahabat Suada di program kajian iftar sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.